nama Esa karena pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan mentoring yang pertama dengan tema yaitu terkait teknis pelaksanaan UTBK dan juga goal setting untuk meraih PTN impian. Nah, untuk malam hari ini, mentoring malam hari ini kita kedatangan narasumber. Yang pertama ada Kak Efran Sandi Pradana dari Universitas Lampung, Unila. Terus yang kedua di sini juga ada Kak Fauzia Ismi Dewantoro dari IPB University ya atau Institut Teknologi Institut Pertanian Bogor ya. Nah, Kak Efran sama Kak Ismi ini salah satu alumni dari Caraku Academy tahun 2024 kemarin. Jadi ini pas banget nih teman-teman nanti dari teman-teman di sini bisa sharing-sharing ke Kak Efran sama Kak Ismi ya. Mungkin terkait pengalaman mereka ya ketika join di Caraku Academy ataupun cara belajar mereka ketika menghadapi UTBK SNBT itu seperti apa. Baik, di sini sudah ada Kak Efran sama Kak Ismi. Mungkin ke Kak Efran dulu. Halo, Kak Efran. Sudah bisa terhubung? Halo kan ya, selamat malam. Oke. Gimana kabarnya Kak Efran? Alhamdulillah Kak, baik Kak. Oke. Kayaknya udah nggak sabar ya Kak buat nyampein materi buat ke teman-teman ya. Mungkin langsung saja ya Kak Efran. Kepada Kak Efran untuk waktu dan layar saya persilahkan untuk menyampaikan materi mentoring pada malam hari ini. Silakan. Baik kan ya. Lalu, Sakina demi Allah udah nggak ada. Siapa Kak? Sebelumnya Kak, boleh dibantu untuk share screen. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Efran Sandi Pradana. Saya dari Universitas Lampung, jurusan akuntansi angkatan 2024. Kebetulan saya di sini baru semester 2 ya. Boleh next Kak? Di sini aku akan menjelaskan teknis pelaksanaan UTBK. Nah, sebelumnya sekedar mengingatkan ya, alur pendaftaran UTBK SNBT 2025. Nah, untuk kalian wajib banget ya untuk mencatat tanggal penting ini. Karena di SNBT 2025 ini, registrasi akun siswa sudah dimulai dari bulan lalu ya, tepatnya tanggal 13 Januari sampai dengan 17 Maret 2025. Nah, kemudian untuk pendaftaran UTBK SNBT akan dimulai pada bulan depan, yaitu tanggal 11 Maret sampai dengan 27 Maret 2025. Nah, kemudian pelaksanaan UTBK-nya akan dimulai pada tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2025. Nah, kemudian pengumuman hasil SNBT yaitu pada tanggal 28 Mei 2025. Dan kemudian untuk masa unduh sertifikat UTBK ada di tanggal 3 Juni sampai dengan 31 Juli 2025. Jadi kalian di tanggal-tanggal ini jangan sampai kelewatan dari masa registrasi, kemudian pendaftaran dan pelaksanaan UTBK sekalipun. Next, Kak. Nah, berikut ini adalah tahapan pendaftaran UTBK ya. Nah, langkah pertama itu yang jelas kita harus registrasi akun SNPMB. Nah, kemudian yang kedua itu kita login ya ke portal SNPMB-nya. Nah, setelah itu pilih menu pendaftaran UTBK SNBT. Karena kan ada dua ya sebelumnya. Ada menu pendaftaran untuk SNBP. Nah, kemudian juga ada menu untuk pendaftaran UTBK SNBT. Nah, kemudian langkah selanjutnya mengisi dan melengkapi biodata. Nah, di situ ntar ada rincian biodata, terus kemudian pekerjaan orang tua dan sebagainya lah, NISEN, kemudian NPSN untuk sekolah kalian. Nah, semuanya dilengkapi dengan benar, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kemudian setelah itu kita disuruh untuk mengunggah pas foto berwarna yang terbaru. Nah, di pas foto ini juga jangan sampai salah, karena kejadian dari tahun-tahun sebelumnya pasti ada yang salah, seperti pas fotonya kebalik lah atau pas fotonya tidak berwarna, karena di sini ketentuannya yaitu adalah wajib berwarna. Nah, untuk background baik itu warna biru ataupun warna merah tidak masalah, yang penting dia dalam keadaan berwarna ya, tidak hitam putih. Nah, kemudian untuk ukuran itu ukurannya yaitu adalah 4 kali 6. Nah, setelah itu
ada di langkah 6 yaitu adalah memilih program studi ini. Nah, jadi untuk memilih program studi itu kita bisa milih ya. Nah, di tahun ini sama dengan di tahun sebelumnya, yaitu kita bisa memilih 4 program studi pada pemilihan UTBK SNBT. Nah, kemudian setelah itu mengunggah portofolio. Nah, untuk portofolio ini yaitu adalah untuk jurusan-jurusan tertentu seperti seni, olahraga, musik. Nah, jurusan tersebut itu wajib mengunggah portofolio. Jadi sebagai syarat lah mengunggah portofolio. Nah, setelah itu yang langkah ke-8 itu memilih pusat UTBK. Nah, jadi di langkah 8 ini tertera yaitu pusat-pusat UTBK. Nah, jadi kalian dibebaskan memilih pusat UTBK, tetapi tidak dibebaskan memilih hari atau pada tanggal sekian. Jadi hari sama tanggalnya itu random dari apa? Dari antrian kita pas memilih pusat UTBK ini. Nah, untuk pusat UTBK-nya itu dibebaskan. Jadi kalian bisa memilih pusat UTBK terdekat dari alamat kalian masing-masing. Kemudian langkah ke-9 itu membayar biaya UTBK bagi peserta non-KIP. Nah, untuk peserta non-KIP itu wajib membayar UTBK yaitu sebesar Rp200.000. Nah, untuk peserta non-KIP yaitu jadi sebelum registrasi akun SNPMB itu dia buat akun KIP dulu. Jadi akun KIP-nya dikonekin ke akun SNPMB. Jadi ntar pada proses pembayaran UTBK dia sudah terkoneksi dengan akun KIP-nya. Jadi pada pembayaran UTBK-nya di sudah terlunasi oleh akun KIP sebelumnya gitu. Nah, yang ke-10 ini mengunduh kartu UTBK. Nah, bila sudah pembayaran, ntar keluar itu kartu UTBK-nya. Nah, di situ ntar keluar jadwal hari dan tanggal kalian untuk UTBK dan pusat UTBK yang sudah kalian pilih. Nah, boleh next, Kak? Nah, ini untuk pemilihan program studi yang tadi aku bilang. Nah, di tahun ini dia bisa memilih 4 program studi. Nah, kalau kalian memilih satu program studi, dari 4 program studi itu, misalkan dari 4 program studi nih, kalian aku pede nih cuma milih satu program studi aja. Nah, di sini pemilihannya itu bebas, bisa sarjana saja, bisa diploma 4 saja, bisa juga diploma 3 saja. Nah, bila kalian memilih 2 program studi nih, nah di sini ada rinciannya, bisa dua-duanya sarjana atau satu sarjana, satu D4, kemudian bisa juga satu sarjana, satu D3 atau dua-duanya diploma 4, kemudian dua-duanya diploma 3. Atau juga yang terakhir ada pilihan satu diploma 4 dan yang satu diploma 3. Nah, kalau kalian untuk memilih 3 program studi, nah di sini juga ada rencana. Kayak misalnya dua sarjana, satu D4, dua sarjana, satu D3, kemudian satu sarjana, dua D4, bisa juga satu sarjana, dua D3, bisa juga satu sarjana, satu D4, dan satu D3. Nah, kemudian juga bisa juga dua diploma 4 dan satu diploma 3 atau ketiga-tiganya diploma 3. Nah, bila kalian memilih 4 program studi, nah di sini rinciannya dua sarjana, satu diploma 4 dan satu diploma 3 atau dua sarjana, dua-duanya diploma 3, bisa juga satu sarjana, dua diploma 4 dan satu diploma 3 dan bisa juga satu sarjana, satu diploma 4 dan dua diploma 3. Dan yang terakhir pilihannya satu sarjana dan tiga diploma 3. Nah, di sini kalian wajib mengikuti aturan ini karena ntar pada saat pemilihan kalau tidak mengikuti aturan ini, jadi kalian tetap ikut UTBK. Jadi pada proses penentuan jurusannya kalian gimana ya kayak terdiskualifikasi dengan pemilihan yang benar gitu. Walaupun nilai kalian ya tetap tinggi gitu. Nah, kemudian boleh next Kak. Nah, setelah ini ada jumlah soal dan waktu pengerjaan UTBK SNBT. Nah, jadi di tahun 2025 ini ada updatean soal. Nah, updateannya itu adalah seperti ini. Kayak PO itu 30 soal 30 menit. Nah, di tahun sebelumnya juga PO TAP 30 soal dan 30 menit. Nah, kemudian ada PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum, yaitu adalah 20 soal 15 menit. Nah, kemudian ada kemampuan memahami bacaan dan menulis 20 soal 25 menit. Kemudian ada pengetahuan kuantitatif 20 soal 20 menit. Nah, kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia yaitu adalah 30 soal
42,5 menit. Nah, kemudian ada literasi dalam bahasa Inggris, yaitu adalah 20 soal 20 menit. Nah, ini juga berubah. Tahun sebelumnya literasi dalam bahasa Inggris itu 20 soal, yaitu adalah 30 menit. Nah, kemudian kemudian penalaran matematika, yaitu ada 20 soal 42,5 menit. Nah, jadi ini adalah soal dan waktu yang akan kalian lakukan pada saat pelaksanaan UTBK SNBT 2025. Boleh next, kan? Nah, untuk sistem penilaian pada UTBK SNBT 2025 tetap ya daripada tahun sebelum-sebelumnya. Jadi penilaian UTBK itu adalah menggunakan sistem penilaian IRT. Jadi jika jawaban kalian salah, itu tidak mendapat pengurangan poin. Dan jika kalian dikosongkan atau tidak dijawab, sama saja tidak mendapat pengurangan poin. Nah, tetapi jika jawaban kalian benar, nah jumlah poin akan dihitung melalui karakteristik soal. Jadi, walaupun jawaban kalian benar itu, poinnya itu dihitung dari karakteristik soal dulu. Nah, seperti seperti dari kesulitan tingkat soal. Jadi, soal-soal UTBK itu sudah dikelompokkan. Jadi, kayak misalnya tadi kan apa namanya pengetahuan PPU kan tadi ada tiga ada 30 soal kalau nggak salah. Nah, jadi 30 soal itu ada karakteristik masing-masing. Kayak misalnya mungkin nomor satu tingkat kesulitannya 10, kemudian nomor dua tingkat kesulitan 5. Jadi kalau kalian menjawab nomor satu yang tingkat kesulitannya 10, poin kalian akan lebih besar. Nah, kemudian selain itu dinilai juga dari banyaknya orang yang menjawab soal tersebut. Nah, jadi dari kalian yang ujian misalnya 100 orang yang mengikuti ujian nih. Nah, yang menjawab nomor satu itu cuman misalnya 5 orang doang. Nah, jadi poin nomor satu itu lebih besar karena yang lainnya tidak banyak yang bisa menjawabnya. Nah, itu adalah melalui karakteristik soal. Nah, jadi saran aku sih, apapun itu soalnya, ya jawab aja ya, yang menurut kalian benar atau menurut apa namanya, yang mendekati lah dari hasil analisis kalian gitu. Jangan dikosongkan, jangan nyampe dikosongkan lah, karena itu masih ada opportunity untuk kalian benar gitu. Boleh next kan? Nah, kemudian di sini ada aturan berpakaian peserta UTBK SNBT 2025. Nah, aturan pakaian ini juga wajib diperhatikan ya, karena banyak di tahun-tahun sebelumnya itu kayak misalnya udah hari H, udah datang ke lokasi. Nah, kemudian aturan berpakaiannya itu salah, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam ruangan ujian kan. Kan sayang banget kan, kalian udah belajar berbulan-bulan menyiapkan ini. Nah, cuman gara-gara aturan pakaiannya kalian tidak sesuai, kalian tidak bisa mengikuti ujian. Nah, di sini kayak aturan pakaian pre itu di baju itu gunakan baju berkerah. Nah, baju berkerah ini bebas, boleh kaos, yang penting keadaannya berkerah. Nah, cuman disarankan ya menggunakan kemeja lah supaya lebih rapi. Nah, untuk bagian celana disarankan menggunakan celana berbahan kain. Nah, kenapa menggunakan celana berbahan kain? Karena beberapa pusat UTBK itu ada yang melarang menggunakan celana jeans. Nah, cuman itu balik lagi ke pusat UTBK yang kalian pilih. Jadi kayak misal pusat UTBK Unila dengan pusat UTBK UI itu beda dalam aturan berpakaian. Nah, mungkin di UI boleh menggunakan apa namanya celana berbahan jeans, kemudian di Unila tidak bisa menggunakan celana berbahan jeans. Nah, jadi setelah kalian memilih pusat UTBK, perhatikan updatean dari aturan yang pusat UTBK kalian pilih ya. Nah, kemudian untuk sepatu wajib menggunakan sepatu tertutup. Nah, tidak boleh menggunakan kayak misalnya sendal slop atau apalagi sendal ya. Itu udah pasti tidak boleh masuk ke dalam peserta ujian. Nah, untuk wanita itu baju gunakan baju berkerah. Nah, itu tadi seperti kemeja, kemudian baju berbahan gamis diperbolehkan. Nah, di sini juga untuk misalnya yang wanita bisa menggunakan bahan gamis itu diperbolehkan kok. Tidak harus ya misalnya celanaan atau dalam keadaan rok. Nah, untuk rok dan celana disarankan menggunakan bahan yang berkain. Nah, itu tadi sama aja seperti bagian celana ya. Karena beberapa pusat UTBK ada yang melarang menggunakan celana atau rok yang berbahan dari jeans. Nah, kemudian sepatu wajib menggunakan sepatu tertutup. Nah, jadi kalian untuk wanita itu tidak boleh menggunakan flat shoes ya. Jadi sepatunya wajib sepatu yang tertutup gitu. Ya, sepatu kaki gitulah. Nah, kemudian untuk rambut atau hijab, nah bagian tidak memakai hijab, rambutnya wajib diikat. Jadi supaya lebih rapi dan tidak mengganggu dalam pelaksanaan ujian.
Nah, untuk yang hijab ya diperbolehkan menggunakan hijab. Nah, untuk perhiasan tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Nah, jadi beberapa peserta UTBK juga ada yang boleh menggunakan perhiasan asal tidak mencolok. Tapi kakak sarankan ya daripada menggunakan perhiasan lebih baik dicopot di rumah karena kebanyakan juga sebelum masuk ruangan itu menggunakan alat detektor. Jadi kayak misalnya berbahan emas, berbahan logam itu terkena dalam alarm detektornya. Jadi ntar sebelum masuk itu disuruh dicopot dulu kayak misalnya ya ikat pinggang. Nah, ikat pinggang juga sebelumnya juga ada beberapa peserta DBK yang tidak boleh menggunakan ikat pinggang. Jadi ntar kadang kalau misalnya dalam keadaan celana atau rok yang melorot pas mau masuk ujian itu diberi kayak semisalnya tali lah agar celananya tetap bisa tidak dalam keadaan melorot gitu karena beberapa pusat kayak kejadian tahun lalu itu di bagian pakaian itu banyak yang menyelipkan kayak misalnya alat komunikasi lah kamera lah banyak lah kejadian-kejadian di tahun sebelumnya seperti itu sih. Boleh next Kak. Nah, kemudian peraturan peserta UTBK SNBT 2025. Nah, selain aturan pakaian, di sini juga ada aturan peserta untuk peserta ujian UTBK SNBT ya. Nah, yang pertama itu peserta diwajibkan mengecek lokasi dan ruangan ujian pada Amin 1 pelaksanaan ujian. Nah, jadi kan kalian tadi kan sudah memilih peserta UTBK. Nah, pas terakhir tadi kan mengunduh kartu peserta UTBK. Nah, di dalam kartu itu kan ada tanggal dan hari pelaksanaan kalian untuk ujian. Nah, di situ itu biasanya disuruh untuk mengecek lokasi dan ruangan ujian. Sebenarnya di sini ini kata-kata diwajibkan ini gimana ya sebenarnya? Di dalam wajib juga enggak, cuman ya lebih baik lah, lebih baik kita datang ya. Kayak misalnya, apalagi kan kayak UTBK ini kan dibagi dua sesi nih, sesi pagi dan sesi dua, yaitu di sesi setelah zuhur. Nah, yang sesi pagi ini biasanya itu peserta itu datang paling lambat 1 jam sebelum ujian. Nah, jadi kan kalau kalian belum tahu lokasinya, ruangannya, nah kalian kan pasti gegabah lah, pasti ini istilahnya ceroboh atau gimana. Kayak kalian kan, aduh nggak tahu ya lokasinya di mana. Nah, kan kalian nggak mungkin kan untuk datang ya misalnya jam 3 subuh atau jam 4 subuh kan. Karena itu kan terlalu pagi kan. Istilahnya kalian lagi istirahat. Nah, lebih baik lah pada H-1 sebelum ujian kalian datang dulu ke lokasinya. Kayak kalian untuk pengecekan, lokasinya di mana, ruangan ujian di mana. Jadi pada hari H kalian itu sudah tahu, jadi sudah prepare sebelumnya. Oh ya, lokasinya di situ, ruangan di situ. Jadi pada hari H sudah berangkat dari rumah, udah tahu lokasi dan ruangan yang dituju. Nah, Nah, kalau misalnya untuk yang sesi siang, kalau kalian malas juga untuk cek pada H-1 pelaksanaan ujian, nah tidak masalah. Kalian bisa datang kan yang untuk sesi siang itu kan setelah zuhur. Nah, kalian bisa datang kayak sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Nah, disitulah kalian untuk ngecek lokasi, ruangan ujian ruangan ujiannya ada di mana. Jadi kalian nggak perlu yang kayak sesi sesi juri itu nggak perlu H-1 ujiannya kalau emang kalian ada kegiatan. Tapi kalau emang kalian ada tidak ada kegiatan atau acara apapun, ya bolehlah pada H-1 pelaksanaan ujian. Karena kalian mengecek lokasi juga kayak nggak ada bahwa di situnya kayak nggak ada data siapapun yang mengecek kayak gitu nggak ada sih. Karena itu cuma kayak apa namanya formalitas supaya pada hari H kalian sudah tahu lokasi dan ruangan ujian gitu aja. Nah, kemudian untuk peserta itu wajib membawa kartu tanda peserta ujian. Nah, kartu tanda peserta ujian itu adalah kartu yang didownload dari apa namanya akun SNPMB kalian tersebut tadi. Nah, kemudian surat keterangan kelas 12. Nah, jadi kan karena kalian masih kelas 12 tuh. Nah, kayak ijazah juga belum keluar. Mungkin ada yang sudah ujian atau belum atau juga belum ujian ya. Nah, jadi kalian minta surat keterangan kelas 12 ke sekolah kalian kayak misalnya ke tata usaha sekolah lah. Nah, kalian minta surat keterangan kelas 12 untuk mengikuti pelaksanaan UTBK SNBT 2025. Nah, bagi kalian yang gap year, nah kalian membawa fotokopi ijazah legalisir. Nah, itu untuk peserta yang gap year. Kemudian itu adalah kartu tanda pengenal seperti kartu pelajar, nah KTP atau SIM. Nah, jadi kalian itu pilih salah satu aja. Kalau misalnya kalian sudah buat KTP, boleh membawa KTP saja. Nah, misalnya belum ada KTP nih, bisa membawa kartu pelajar. Nah, seperti itu sih. Nah, kemudian peserta
datang ke lokasi ujian paling lambat 1 jam sebelum ujian dimulai. Nah, yang tadi kakak bilang kan sebelumnya. Nah, jadi kalian datang itu paling lambat 1 jam sebelum ujian. Nah, kenapa 1 jam sebelum ujian? Nah, karena kayak gini nih, kayak yang pada gambar di samping ini. Jadi kalian sebelum masuk itu kalian dikumpulkan dulu di depan ruangan, diberi arahan, kemudian pengecekan berkas, kemudian kayak pengecekan ya apa namanya alat-alat komunikasi yang masih ada di saku, kemudian duit atau apapun itu semuanya dimasukkan ke dalam tas. Nah, kemudian kalian masuk satu-satu, nah kemudian dicek menggunakan alat detektor yang tadi kakak bilang ya. Kalau misalnya kayak ada gelang, jam tangan, atau apapun itu, masukkan ke dalam tas, karena itu berpengaruh pada alat detektor entar. Nah, kemudian berikutnya peserta tidak diperbolehkan membawa kalkulator, smartwatch, atau alat komunikasi lainnya ke dalam ruangan ujian. Nah, selain itu juga kayak misalnya penggaris atau apapun, kemudian kayak misalnya kertas oret-oretan itu juga tidak boleh karena ntar kertas coret-coretan diberi pada saat di dalam ruangan ujian. Jadi kalian tuh cukup membawa pena saja atau pulpen. Nah, kemudian tas, handphone, jam tangan, buku dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Jadi ntar tas kalian, handphone, jam tangan, buku atau apapun itu yang berkaitan dengan alat komunikasi atau alat yang bisa membantu kalian dalam pengerjaan soal itu dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi kalian harus tetap mengikuti prosedur yang telah disiapkan oleh oleh apa namanya oleh pusat UTBK yang kalian pilih. Kemudian boleh next kan? Nah, kurang lebih seperti itulah apa namanya kayak teknis pelaksanaan UTBK yang dari pengalaman kakak ya. Nah, sebelum kakak tutup, ini ada kayak misalnya kata-kata motivasi lah untuk kalian semua. Nah, kakak pernah membaca ya dari presiden kita, yaitu adalah Bahrudin Yusuf Habibie, yaitu adalah keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi ya kita tidak perlu memikirkan lah di luar sana kayak misalnya saingan-saingan kita sepintar apapun. Yang penting kita itu senantiasa berusaha ya. Karena percuma di luar sana pintar tapi kita itu tidak mau berusaha. Jadi kita cuma ngandalin kepintaran saja. Itu ya menurut kakak nggak bakal bisa lah. Nah, jadi lebih baik ya kita merendahkan diri, kemudian kita selalu berusaha, berdoa. Nah, itu pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik lah daripada kita yang cuman pintar tapi kita menyombongkan diri, tidak mau belajar, nah pasti itu akan kalah dengan yang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, jadi kayak kalian ini kan sudah ada kesempatan emas lah untuk mendaftar pada UTBK. Jadi ya lakukan yang terbaik lah untuk UTBK-nya, belajar lebih giat, kemudian berusaha minta minta doanya ke dalam pada orang tua ya. Kemudian yang kayak misalnya yang Islam kayak misalnya sholat malamnya dikuatin, kemudian yang kayak non Islam ya istilahnya sembahyang lebih dikuatin. Jangan lupa juga untuk bersedekah ya, karena kadang doa orang lain itu sangat mujarab ya untuk kita istilahnya. Kadang doa kita nggak terkabulkan. Jadi istilahnya doa yang menerima sedekah itu istilahnya lebih lebih dikabulkan lah oleh Tuhan istilahnya. Karena itu jangan lupa juga untuk bersedekah. Sekian sih dari kakak ya. Kalau misalnya ada yang ditanyain, bisa juga misalnya ini ada Instagram kakak yaitu adalah @efransf_, kemudian ada nomor WhatsApp kakak juga di 0821 8287 9972. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar ya UTBK atau pengalaman-pengalaman, kemudian tips belajar, kemudian kayak kakak di caraku itu ngapain aja di tahun lalu, kita bisa sharing-sharing lah, kita belajar bareng, berkembang bareng gitu. Nah, sekian sih Kak dari kakak ya, kakak akhiri dan kakak kembalikan kepada Kanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Efran atas penyampaian materinya ya. Jadi tadi salah satu kuncinya keberhasilan adalah milik mereka yang mau berusaha seperti itu ya teman-teman. Jadi semisal teman-teman ngerasa kok aku nggak sepintar orang lain ya, kok orang lain pintar-pintar ya. Itu mungkin masalah mindset doang sih ya teman-teman. Karena semua itu bisa kita capai dengan salah satunya ya usaha gitu kan, kerja keras terlebih dahulu seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Efran atas penyampaian materinya. Meskipun UTBK masih 2 bulan lagi teman-teman, tapi setidaknya teman-teman punya gambaran lah ya terkait pelaksanaan
UTBK nanti itu akan seperti apa gitu terkait peraturannya, terus apa tadi jadwalnya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa disimpan dulu pertanyaannya. Nanti pertanyaannya akan digabung di sesi akhir gitu. Untuk selanjutnya di sini kita akan mendengarkan materi dari Kak Ismi. Halo Kak Ismi, apakah sudah terhubung? Halo Kak Niam. Oke, sekarang gimana kabarnya Kak Ismi? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, kesibukannya lagi apa nih? Ya paling tugas kuliah sama ngatur di organisasi juga sih Kak. Oke, tugas kuliah sama organisasi ya. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Ismi. Untuk penyampaian materinya, waktu dan tempat saya persilahkan, saya serahkan ke Kak Ismi. Silakan. Oke, saya izin mengambil alih ya Kak. Apakah udah terlihat share screen-nya? Iya, sudah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabar teman semua? Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kalian yang masih bingung banget eh, tentang belajar UTBK itu harus mulai dari mana, atau bahkan ada yang masih santai aja nih, kayak misalnya UTBK kan masih 2 bulanan lagi nih, kayak masih santai aja lah, nanti aja gitu belajar UTBK-nya. Aku mau ngingetin lagi ke kalian, kayak belajar UTBK tuh gak cukup ya yang namanya seminggu ataupun 2 minggu sebelum tes. Dan juga, atau kalian tuh masih ada yang mikir kayak, ah yaudah nanti aja belajar UTBK-nya sesudah pengumuman SNBP gitu misalnya. Jangan terlalu berharap juga di SNBP karena SNBP sendiri kan jalurnya hoki-hokian juga ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian masuk eligible kayak ya udah anggapan sebagai bonus aja gitu kalian tetap harus mempersiapkan diri di UTBK. Nah, dulu juga aku sempet banget yang namanya bingung kayak harus mulai belajar itu dari mana. Terus akhirnya aku tuh ketemu yang namanya program bimbel yang namanya tuh Caraku Akademi gitu. Di situ tuh aku jadi paham gitu strategi belajar yang efektif itu gimana, terus jadwal belajarnya juga sangat terstruktur gitu loh. Jadi bikin persiapan buat UTBK aku tuh semakin matang. Nah, makanya di sesi kali ini aku tuh pengen sharing ke kalian tentang perjalanan aku masuk PTN bersama Caraku Akademi. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Fauzi Ismi Dewantoro. Kalian bisa panggil aku Zia, ataupun kalau misalnya mau panggil Ismi juga boleh banget. Aku tuh dari program studi manajemen industri jasa makanan dan gizi IPB University. Nah, kenapa sih di awal tuh aku tekenin banget ke kalian kayak jangan terlalu berharap di SNBP gitu. Karena aku udah ngalamin sendiri guys, yaitu ketolak di SNBP gitu. Jadi dulu tuh aku sempat yang namanya berharap banget keterima kayak sepede itu buat keterima di SNBP gitu kan. Eh, Terus juga karena aku sebelum nungguin pengumuman SNBP tuh aku beneran males-malesan banget untuk belajar UTBK kayak ah ya udah nanti aja lah belajar UTBK-nya gitu sudah pengumuman gitu. Terus mikirnya tuh aku bakalan lolos di SNBP. Tapi ternyata tuh aku malah dapet warna merah gitu alias tolak di SNBP gitu. Rasanya gimana dan rasanya tuh ya sedih iya, kecewa juga iya, terus juga nyalain diri sendiri juga iya guys, karena aku tuh ngerasa kayak kenapa sih nggak fokus belajar UTBK dari dulu gitu, kenapa pas ketok SNBP tuh baru belajar gitu di UTBK dan juga sempat down juga terus kehilangan motivasi untuk belajar juga bahkan nafsu makan juga berkurang ya teman-teman apalagi ngeliat teman-teman yang banyak yang lolos gitu jadi kan makin sedih ya terus di situ tuh aku mikir kayak aku nggak boleh nih berlarut dalam kesedihan tuh terlalu lama gitu. Aku mulai nih terima kenyataan dan juga buat move on dari SNBP gitu. Yang tadinya aku ngeliat screenshotan warna merah ini tuh kayak sakit banget, terus makin lama tuh kayak ya udahlah biarin aja gitu karena SNBP gagal tuh bukan akhir dari segalanya gitu. Kita tuh masih banyak jalur-jalur menuju PTN lainnya kayak masih ada SNBP, masih ada SNBT ataupun jalur-jalur mandiri lainnya gitu kan. Terus di sini tuh aku mulai berubah dan juga buat strategi belajar yang baru, terus juga lebih fokus ke program Caraku Akademi ini. Terus aku tuh nerapin prinsip kayak ya udahlah bantai aja gitu di UTBK karena aku nggak mau nyesel untuk kedua kalinya gitu. Oke, selanjutnya kayak kenapa aku memilih Caraku Akademi karena jadwal belajarnya itu terstruktur ya. Kita tuh tiap minggunya tuh dapat
jadwal belajarnya. Jadi udah terstruktur dan juga ya udah gitu ngikutin jadwal belajar yang tersedia, terus juga bank-bank soal yang tersedia. Jadi progres kita tuh lebih terarah. Terus yang kedua itu biayanya terjangkau guys, karena jujur aku sendiri kayak terkendala di biaya ya, apalagi bimbel UTBK tuh harganya tuh nggak murah gitu kan, nggak mau ngebebanin orang tua juga gitu. Pas lihat Caraku Akademi ini tuh biaya terjangkau dengan fasilitas-fasilitas tuh yang nggak kalah lengkapnya gitu. Nanti tuh bakalan aku jelasin fasilitas-fasilitas Caraku Akademi itu apa aja gitu. Terus juga pengajarnya itu profesional ya, alumni-alumni PTN di Indonesia. Oke, untuk masuk ke fasilitas yang pertama itu ada kelas online interaktif plus rekaman Zoom kelas. Jadi di Caraku Akademi sendiri kan ada kelas online sebanyak 88 pertemuan. Awalnya tuh aku mikir kayak, aduh kalau misalnya kelas online tuh bakalan boring, bakalan bosen, bakalan ngantuk gitu, monoton juga kan kayak cuma mantengin laptop doang. Tapi ternyata tentor-tentor di sini tuh asik-asik banget, terus juga saat interaktif dan juga suportif banget. Di situ tuh mereka bukan cuma ngajarin kita doang, tapi ngasih kesempatan kita buat jawab soal, terus juga ngebuat kita nggak bikin kayak takut salah untuk ngejawab. Terus kalau misalnya ada yang nggak dipahamin, kita juga dapat kesempatan buat tanya jawab ke ke tentornya gitu. Nah, terus dari tentornya sendiri juga suka ngasih nih tips and trick dalam ngerjain soal atau kayak cara cepat buat ngerjain soalnya itu gimana gitu. Dan juga 88 pertemuan tuh nggak sedikit ya teman-teman, itu banyak banget dan juga malah bikin kita tuh semakin produktif gitu dengan adanya kelas online yang sebanyak 88 pertemuan gitu. Terus juga ada rekaman Zoom kelas. Jadi kalau misalnya aku tuh dulu sering kelewat kelas gini misalnya, tapi aku tuh nggak perlu khawatir karena bakalan di-share di YouTube-nya Bimbel Caraku Academy. Jadi aku bisa nonton lagi ataupun kalau misalnya ada materi-materi yang aku kurang paham, aku tuh bakalan nonton ulang gitu di rekaman Zoom kelasnya ini. Jadi sangat efektif juga dan juga fleksibel juga ya teman-teman, bisa diakses kapan aja gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku lebih efektif gitu untuk persiapan di UTBK-nya. Terus selanjutnya ada 10 kali mentoring. Ini sorry banget, ini ada screenshotan yang ini ya teman-teman. Jadi di UTBK ini kan kita bukan cuma materi dan juga soal-soal ya, tapi juga persiapan mental kita itu gimana. Terus kayak tadi tentang teknis pelaksanaan UTBK yang udah dijelasin Kak Efran itu kan awalnya aku kayak nggak tahu banget ya. Terus dengan adanya sesi mentoring ini tuh aku jadi tahu kayak pelaksanaan UTBK itu kayak gimana. Terus nanti juga bakalan ada sesi mentoring kayak manajemen waktu, terus juga konsultasi jurusan. Dan juga di sini tuh kalian jangan sampai salah milih jurusan ya. Jangan kayak ya udah pilih jurusan apa aja yang penting masuk PTN gitu. Karena gak worth it guys kalau misalnya bukan passion kalian tapi kalian memilih itu yang penting PTN gitu. Pokoknya sesuaiin sama minat bakat kalian, terus juga kalian harus mikirin prospek kerja untuk kedepannya itu gimana. Terus juga mentoring kan dibagi per kelompok juga ya nantinya sama satu kakak mentor. Waktu itu aku sama Kak Afif juga kan. Dan di situ tuh beneran jadi terbuka banget gitu sama mentornya. Kita bisa tanya jawab. Aku banyak banget kayak pertanyaan, kayak suasana di pas pelaksanaan TBK tuh setegang itu apa enggak, terus juga kehidupan di kampus gimana. Pokoknya kayak sharing-sharing aja gitu sama mentornya. Terus selanjutnya itu ada materi dan bank soal di Google Classroom. Dan ini tuh banyak banget ya, ada modul, terus juga materi-materi di Google Classroom. Itu bisa diakses kapan aja guys. Dan juga eh, banyak juga soal-soal dari soal-soal tingkat dasar sampai ke sulit juga. Dan menurut aku sendiri sih, soal-soal dari cara aku akademi itu gak yang gampang sih. Menurut aku tingkat kesulitannya tuh lumayan teman-teman. Jadi kalau aku sendiri itu cara belajarnya itu lebih suka pakai kertas ya. Jadi biasanya tuh aku ngeprint paket soalnya, lalu aku isi dan kerjain gitu. Dan juga di sini tuh biasanya dibahas juga di kelas online cara aku akademi, kayak jawabannya benar gimana, caranya itu gimana, ataupun kayak misalnya waktu itu aku lagi kepepet banget kayak penasaran sama hasilnya kok nggak ketemu gitu misalnya. Terus waktu itu aku sampai ngechat tentornya kayak konsultasi lewat via chat gitu dan juga langsung langsung direspon dan juga dijelasin gitu dengan jelas lah pokoknya. Terus pokoknya kalian harus manfaatin materi-materinya. Dan karena yang aku bilang ini tingkat kesulitannya tuh lumayan ya teman-teman. Jadi karena terbiasa mungkin yang ngerjain soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lumayan. Jadi pas UTBK tuh ngerasanya bisa aja gitu. Lebih
ngerasa itu kayak lebih mudah UTBK gitu daripada TO ataupun latihan soal gitu karena udah terbiasa. Dan juga kalau misalnya habis ngerjain soal tuh review-review ulang lah pokoknya biar nggak lupa. Terus selanjutnya ada tryout. Di sini tuh kalau nggak salah ada 10 kali tryout ya di Caraku Academy sendiri dan itu tuh ngebantu banget kalau misalnya kalau nggak salah seminggu sekali ya itu ada tryout. Dan kalau misalnya udah selesai kelas dan juga latihan soal itu pasti ada tryout buat ngetes kemampuan kita lah ibarat kata. Dan di sini juga tryout bukan cuma di website doang, tapi soal-soal itu kayak di-upload juga di Google Classroom untuk tryout. Kayak misalnya tryout paket 10 gitu-gitu. Jadi kita bisa nge-review ulang soal-soalnya gitu. Dan juga biasanya uh, ada pembahasan lagi nih sama mentor kita pas kelas online. Terus di sini juga ada update nilai tryout. Dan update nilai tryout ini berguna banget buat mengukur kayak kemampuan kita, apakah nilai tryout sebelumnya sama sekarang itu naik ataupun turun gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa nilai tryout kalian tuh udah nyampe 500 gitu, kayak kok kecil mulu gitu, nggak naik-naik, itu nggak usah down, nggak usah stres gitu, karena jadi semuanya butuh proses guys. Yang penting kalian jangan nyerah, jangan putus asa gitu, tetap ngerjain tryout terus menerus, latihan-latihan soal dan juga sehabis tryout tuh jangan ngelupain soal gitu aja, tapi kalian harus review ulang soal lagi dan juga ngerjain soalnya lagi gitu. Terus biasanya kalau misalnya latihan-latihan soal tuh aku kasih waktu juga gitu biar ngetes kemampuan aku juga, kayak dengan waktu segini aku bisa nyelesain berapa soal, terus juga yang bener tuh berapa aja gitu. Dan itu dia fasilitas-fasilitas dari Caraku Academy. Pokoknya dulu tuh aku benar-benar manfaatin semua fasilitas-fasilitas yang diberikan sampai-sampai aku bisa ada di tahap lulus PTN. Oke, dulu tuh aku beneran pengen banget masuk IPB ya. Kalau misalnya ditanya kayak mau lanjut kemana, aku selalu jawab IPB, IPB, IPB. Sampai Twitter aku tuh pokoknya isinya IPB semua. Sampai-sampai aku nge kayak foto depan koin, udah foto pakai almetnya, udah bismillah tahun ini punya almet sendiri. Dan ya, akhirnya alhamdulillah kabulkan ya aku lolos di Institut Pertanian Bogor jurusan Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Oke, untuk aku tahu kalian tuh gak mudah ya untuk di tahap ini karena kalian juga menampung beban harapan orang tua gitu. Walaupun kalian tuh masih mikir kayak, aduh takut gagal, takut ngecewain orang tua, tapi percaya deh selama kalian terus berusaha, terus latihan-latihan soal, jangan menyerah, pokoknya kalian bisa melewati semua ini karena aku aja bisa, pasti kalian juga bisa gitu. Terus juga ini ada kata-kata yaitu UTBK itu bukan soal keberuntungan, tapi soal persiapan. Jadi semakin cepat kamu mulai, semakin besar juga peluangmu untuk lolos. Jadi jangan tunda-tunda untuk belajar UTBK karena semakin cepat kita memulai persiapannya itu bakalan semakin matang juga dan bakalan besar kemungkinan untuk skor UTBK kita tinggi dan juga lolos di PTN yang kita impikan gitu. Oke, sekian pemaparan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Kanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismi atas pemaparannya ya. Di sini tadi juga dapat sudut pandang baru nih dari Kak Ismi, dari POV-nya Kak Ismi ketika ikut bimbel di tahun lalu ya, ketika pada saat itu join. Mungkin terkait cara belajarnya gimana, terus tips and triknya gimana ya. Terus tadi yang menarik juga apa ya, ada itu ya terkait di print ya. Jadi mungkin akan lebih mudah kalau kita mengerjakan itu di soal yang bisa dicoret-coret seperti itu. Itu juga bisa salah satu trik teman-teman. Oke, tadi dari Kak Efran sama Kak Ismi udah menyampaikan terkait materinya dan juga pengalamannya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan buat teman-teman di sini yang ingin bertanya gitu ya. Aku persilahkan bisa melalui kolom chat langsung atau langsung on mic juga nggak apa-apa gitu. Mumpung ketemu nih sama Kak Efran dan juga Kak Ismi. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan. Komik atau
Ada yang mau bertanya mungkin dari sebentar dari Kak Minhatul Maula mungkin mau bertanya. Oh ya, silakan dari Kak Minhatul Maula, silakan boleh on mic. Ya, mohon maaf, mic-nya belum dinyalakan. Nah, Iya. udah. Iya kan maaf Kak. Oke, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minhatul Putri Manggala dari SMS Unggul Rahman. Izin bertanya, saya mau nanya, boleh ke Kak Efran atau ke Kak Fauzia? Kan tadi ada paparan, kalau misalkan itu tuh kita tuh tryout tuh sesuai dengan domisilinya ya. Nah, itu tuh pembagian pembagian domisili itu gimana ya Kak maksudnya? Tryout UTBK, UTBK salah Kak, maaf. Pembagian pembagian domisili UTBK-nya gimana ya Kak? Oke. Kita tuh milih yang terdekat atau emang nanti sedapatnya di mana gitu. Kan kan sekarang cuma satu gelombang doang ya. Pasti bakal apa tuh namanya? Iya rame, bakal chaos. Nah, eh apa tuh namanya? Kita tuh kalau misalkan gak dapet di UI berarti pindah gitu ke univ lain. Dah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Kak Minhatul Maula ya. Jadi untuk pertanyaannya, gimana sih cara kita memilih lokasi UTBK? Apakah milih yang terdekat atau mungkin yang kita mau gitu Kak? Mengingat kalau di tahun ini ternyata UTBK-nya itu cuma satu gelombang saja gitu ya. Jadi mungkin ada keterbatasan lah di situ. Boleh dari Kak Efran dulu mungkin kira-kira gimana dari sudut pandang Kak Efran? Ya, terima kasih Kak Niam. Nah, mungkin aku tangkap ya, tadi nanya kayak bagaimana cara milih apa namanya pusat UTBK ya. Nah, jadi kita itu dibebaskan untuk milih pusat UTBK-nya ya. Jadi bisa milih yang terdekat dari lokasi alamat kita, bisa juga milih yang kita inginkan. Kayak misal nih, aku sekarang berdomisili di Lampung. Misal tahun ini aku mau ikut UTBK lagi nih. Nah, di Lampung ini kan yang terdekat ada Unila, kemudian ada ITERA. Nah, itu yang terdekat. Tapi kalau misalnya aku maunya UTBK di UI, kita bisa milih pusat UTBK ke UI. Jadi ntar pada pemilihan pusat UTBK-nya kita milih misalnya Universitas Indonesia. Nah, jadi kita akan ke apa namanya pusat UTBK Universitas Indonesia. Nah, tapi di tahun kemarin ada kejadian menarik nih. Nah, di tahun kemarin itu ada beberapa pusat UTBK yang penuh. Nah, kalau nggak salah juga di Lampung dah yang penuh. Nah, jadi beberapa siswa itu atau beberapa siswa itu milih pusat UTBK Unila. Nah, pusat UTBK ini, Unila ini tiba-tiba penuh. Nah, kemudian dialihkan ke yang terdekat, yaitu ke ITERA. Jadi, kita milihnya Unila, karena Unila ini sudah penuh, yaitu adalah kuota untuk peserta UTBK-nya, ruangan ujiannya sudah penuh, dipindahkan yang ke terdekat, yaitu ke ITERA. Karena Unila dan ITERA itu berdekatan. Seperti itu sih, kalau dari pengalaman aku. Oke, baik Kak Efran, terima kasih. Mungkin dari Kak Ismi, barangkali ada yang mau ditambahkan. Oh, dari aku sendiri, kalau pengalaman aku kan dulu yang terdekat dari aku tuh UMN yang Universitas Multimedia Nusantara. Nah, cuma karena aku telat daftar ya, jadinya tuh waktu itu UMN tuh penuh dan di situ tuh kalau misalnya emang udah penuh tuh bakalan nggak dipindahin sih sebenarnya ada pilihan-pilihan lagi universitas lainnya. Jadi waktu itu tuh aku pilih dari UNJ gitu. Oke, eh, jadi pada intinya itu ya. Jadi kita yang pertama kita bisa milih terlebih dahulu kita mau pusat UTBK yang mana gitu kan. Kalau misalkan kita bisa milih yang terdekat, ya coba kita pilih yang terdekat aja seperti itu kan. Soalnya kalau misalkan kita milihnya jauh, mungkin ini juga ya terkait ongkos, terus jarak itu juga berpengaruh. Tapi kalau misalkan kalau pusat UTBK itu udah ini ya kuotanya udah penuh, nanti bakal dialihkan ke pusat UTBK yang lain seperti itu. Begitu Kak Maula. Eh, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Udah cukup Kak. Udah cukup ya, baik. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Berikutnya
Di sini ada yang bertanya melalui kolom chat, yaitu dari Alfi Zumaroh. Kak, untuk tutorial manajemen waktu bagaimana? Karena kita sekarang juga sedang ada beberapa ujian dari sekolah gitu. Ini juga akhir-akhir ini mungkin teman-teman kelas 12 lagi sibuk-sibuknya gitu kan, karena ada beberapa ujian sekolah sama kalau sekarang tuh ada project P5 ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kira-kira tips dari Kak Ismi sama Kak Efran terkait manajemen waktu tuh gimana? Mungkin dari Kak Ismi terlebih dahulu boleh? Oke, kalau ini tuh kalau dari tahun aku sebelumnya itu, iya sih, karena kan kita juga bentrok juga ya sama ujian praktek, apalagi kan proyek-proyek ujian praktek tuh pusing banget gitu kan, sampai-sampai belajar UTBK tuh keteteran. Nah, di sini tuh aku bagi waktunya tuh biasanya kalau misalnya malam tuh aku belajar UTBK dan siang sampai sorenya itu aku fokus ke sekolah gitu. Terus juga aku membuat kayak planner gitu tentang jadwal-jadwal hari ini misalnya belajar PK ataupun PM. Terus juga kalau di aku sendiri itu tuh kita tuh kalau misalnya ada waktu luang di sekolah itu tuh nyempetin buat belajar UTBK bareng. Jadi kita semua tuh beneran bawa buku kayak The King, terus Wangsit gitu-gitu kita buat belajar bareng di sekolah gitu. Terus saling sharing juga kan, apalagi mereka juga dari bimbel-bimbel lain. Terus pasti cara-caranya beda, pokoknya saling sharing aja ke teman-teman, sama-sama berjuang juga gitu. Kalau dari aku gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismi. Kalau dari Kak Efran gimana nih? Ya, bener banget ya, kan kayak kelas 12 ini kan pasti banyak kegiatan itu kan sangat padat ya, kayak misalnya ujian sekolah, kemudian pasti tugas, kayak ujian praktek, apalagi di akhir-akhir seperti ini. Nah, kalau dari aku sih, untuk manajemen waktu itu, nah, yang penting kalau aku setiap harinya, aku usahain untuk mengerjakan soal ya, minimal ya, satu soal itu wajib ya. Jadi jangan sampai tiap hari, jangan sampai sehari itu kita tidak menyentuh, yaitu adalah materi-materi UTBK ya. Kayak misalnya kalau aku itu pada malam hari nih pulang sekolah, pada malam hari itu aku fokus pada kayak pelajaran sekolah. Nah, kemudian istirahat, tidur, nah kemudian bangun pagi nih, kayak misalnya bangun pagi sekitar jam 5. Nah di situ aku baru mulai ngulik di kayak misalnya materi-materi UTBK. Nah, jadi aku usahain untuk tiap harinya pelajaran materi UTBK itu wajib aku pelajari. Nah, karena kalau cuma mengandalkan misalnya kayak misalnya dalam waktu seminggu pasti ya pastilah kita ada hari libur ya kayak misalnya Sabtu Minggu. Nah, kalau cuma mengandalkan kayak misalnya Sabtu atau Minggu, kalau untuk aku itu pasti capek sih karena kapasitas otak kita juga kan ya, kalian itu pasti tahu lah kayak kapasitas masing-masing, cara belajar yang efektif menurut kalian itu seperti apa kan. Nah, kalau aku itu sistemnya nggak bisa yang kayak misalnya ditumpuk, kemudian dalam satu hari aku belajar dari pagi sampai sore, itu nggak bisa banget kalau aku. Pasti ya percuma gitu, belajar dari pagi sampai sore, paling ya beberapa materi doang yang tetap masuk. Nah, kalau aku lebih baik kayak nyicil, mungkin satu hari satu soal, bahkan ya 5 soal, usahanya 5 soal lah. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismi sama Kak Efran atas jawabannya. Jadi mungkin bisa aku simpulkan ya, kalau dari Kak Ismi itu memanfaatkan waktu selama di sekolah ya. Jadi kalau kita sekolah kan kita pasti ketemu teman-teman gitu kan. Mungkin mereka juga ada bimbel di tempat lain. Jadi kita bisa sharing gitu ya. Mungkin sharing terkait soal atau materi dan lain sebagainya seperti itu. Karena untuk kelas 12 kan ini juga harus bisa ini ya, memanfaatkan momen bersama teman-teman juga seperti itu. Terus kalau dari Kak Efran tadi, ini setiap harinya itu wajib mengerjakan soal. Paling enggak 1 sampai 5 soal lah ya gitu. Jangan sampai dalam hari tersebut kita skip buat ngerjain soal seperti itu. Sama pinter-pinter ngatur jadwal sih. Kalau misalkan dari Kak Evan tadi kan misalkan malamnya itu belajar materi SMA ya, terus subuh atau jam 5 itu belajar UTBK, seperti itu bisa. Itu dari oke, kelihatannya sudah cukup jelas ya untuk Alfi Zumarah. Di sini ada pertanyaan lagi dari daerah Hasya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara efektif pilih jurusan apa harus menyesuaikan skor selama TO dan rata-rata skor jurusan tersebut. Oke, mungkin ini maksudnya cara efektif milih jurusan ya, itu apakah kita harus menyesuaikan dengan skor kita di tryout atau bagaimana seperti itu. Mungkin boleh dari Kak Efran dulu.
Oke, baik. Nah, kalau untuk memilih jurusan ya, nah, jadi kan untuk pendaftaran UTBK ini kan masih ada beberapa hari lah ke depan ya, atau beberapa minggu lah ke depan. Nah, jadi ya kalian kan pasti sudah mengikuti TO-TO nih. Jadi dari TO-TO kalian itu ya kalian bisa sebelumnya itu ya itu dari tahu kalian itu kalian bisa menarik kesimpulan lah kayak rata-ratanya berapa. Misal nih kalau aku tahun sebelumnya nih aku udah ngikutin beberapa TO, kemudian aku tarik kesimpulan rata-rata TO aku itu ada sekitar 550 sampai 600-an. Nah, kadang lebih kadang itu istilahnya rata-rata 5,5 sampai 600 lah. Nah, jadi dari hasil TO tersebut, nah sebelumnya itu aku udah pasti pilih jurusan yang aku inginkan atau yang kalian inginkan. Nah, kalau aku ini kan emang dari tahun sebelumnya itu udah kayak kepengen di akuntansi. Nah, aku cari nih akuntansi di universitas-universitas yang ada di range hasil rata-rata TO aku. Kayak misalnya aku pilih misalnya Unair, kayak Unair itu kan ada di sekitar 650 sampai 700-an ke atas. Nah, kemudian aku cari lagi ada Unila, kayak Unila itu sekitar 600 sampai 6,5, kayak ada UNES dan lain-lainnya lah. Nah, jadi dari itu aku bisa narik kesimpulan. Nah, di rata-rata TO ini perkiraan pada hari kan dari itu kan dari pendaftaran sampai pada hari HUTBK kan masih ada beberapa hari kemudian kan. Nah, dari istilahnya dari aku daftar sampai tes pelaksanaan UTBK itu aku bisa nggak nih ngejar target jurusan yang sudah aku pilih, yang aku pengen pilih. Kayak misalnya kayak tadi UNER nih. UNER kan ada dari 6,5 sampai 700. Nah, kira-kira aku bisa nggak pada TO terakhir ada menyentuh di angka 700-an. Nah, jadi aku pilih UNER. Nah, kemudian aku pakai cadangan yang kedua, kayak istilahnya second choice lah. Nah, ada di Unila. Kayak Unila kan ada di 600 sampai 6,5. Nah, di sebelum aku daftar kan aku udah ada di range 600 lah. Nah, jadi kayak peluang untuk keterimanya ada di Unila. Nah, makanya aku pilih pilihan keduanya Unila. Jadi istilahnya kalian belajar, terus kalian TO, dan pemilihan jurusan juga ya istilahnya tidak terlalu sia-sia lah. Jadi ada kesempatan untuk keterimanya kayak gitu sih. Jangan nyampe kayak kalian ego, hasil TO kalian cuma ada di 600 sampai 6,5, kayak kalian milih istilahnya kedokteran UI, kemudian kedokteran UNAIR yang ada di rata-rata rata-rata nilai UTBK-nya di 700 ke atas, sedangkan nilai TO kalian cuma ada di 6,5. Jadi kan istilahnya kalau secara logika kan kayak kalian sama aja bunuh diri kan. Istilahnya kesempatan untuk kalian keterima itu ya lebih kecil lah. Jadi ya kalian harus menantikan hasil-hasil TO dengan rata-rata apa namanya jurusan yang kalian inginkan pada tahun sebelumnya. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Efran. Berikutnya mungkin dari Kak Ismi. Silakan. Kalau dari aku sendiri tuh sebelum memilih jurusan kita harus tahu dulu nih minat bakat kita itu gimana, terus juga prospek kerjanya nanti tuh kita bakalan mau jadi apa. Untuk menyesuaikan skor selama TO dan rata-rata skor jurusan tersebut itu bisa nih misalnya kalian mau pilih Tekpang IPB gitu misalnya. Nah, terus di situ kalian cari tahu nih kayak rata-rata skor di jurusan itu tuh berapa. Nah, terus kalian jadiin target nih kayak kalian tuh harus TO tuh minimal tuh minimal di atas skor rata-rata skor tersebut gitu. Jadi buat targetnya. Terus juga kalau misalnya kalian ngerasa kayak aduh nilai TO-nya tuh nggak nggak apa ya nggak mendekati skor rata-rata di jurusan tersebut tuh ya udah nggak usah pesimis dulu karena kan ini kan masih tryout juga ya dan UTBK tuh bakalan dapat skor yang lebih tinggi juga sih kalau menurut aku. Jadi jangan pesimis dulu terus juga eh, apa ya namanya kalau misalnya pilihan kalian tinggi itu kalian harus besarin di usaha kalian juga gitu jangan malah kalian pesimis dan milih jurusan apa aja deh yang penting masuk PTN gitu sedangkan kalian tuh nggak minat di jurusan tersebut gitu kalau dari aku gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismi. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan dari Nadia ya, ini raise hand. Kita ke pertanyaan Alfi terlebih dahulu ya. Ini nyambung ya sama pembahasan tadi. Kira-kira apakah berpengaruh jika univ di top 10, top 10 ditaruh selain di pilihan pertama ya? Misalnya kayak pilihan pertama tuh milih Unsud, terus pilihan keduanya tuh pilih UGM atau UI. Nah, kalau misalnya tesnya seperti itu, kira-kira gimana nih menurut Kak Efran terlebih dahulu deh?
Baik, Kak. Nah, kalau misalnya apakah berpengaruh jika Unip top 10 ditaruh di selain pilihan pertama ya? Semisal pilihan pertama Unsud, lalu pilihan kedua UI atau UGM. Nah, sebenarnya ya sangat gimana ya? Ya istilahnya ada pengaruhnya lah. Karena ya misalnya Unip di top belasan itu pasti nilai range apa namanya skor UTBK-nya lebih kecil daripada kayak unit yang ada di top 10. Jadi misalkan unit di top 10 nih, misalnya UGM. Nah, kalian milih UGM, misalnya jurusan kedokteran. Nah, jurusan kedokteran di UGM kan misalnya 700 plus nih skor UTBK-nya. Nah, kemudian kalian milih unit di top belasan dengan rata-rata UTBK yang keterima itu ada di 6,5-an. Nah, jadi kalian misalnya naruh nih yang unit top belasan tadi di pilihan pertama. Nah, yang UGM tadi di pilihan kedua. Jadi kan misalnya skor UTBK kalian ada di 6,5-an atau di bawah 700 lah. Nah, pasti kalian kan keterima yang di pilihan pertama. Nggak mungkin keterima di pilihan yang kedua kan. Karena kan kayak UGM kan 700 ke atas. Misal lagi, kalau kalian skornya di 700 ke atas, seharusnya kan kalian masuk kan di UGM. Nah, tapi kan kalian naruh UGM di pilihan kedua. Sedangkan yang unit top belasan tadi pilihan satu. Nah, jadi kan pemilihan jurusan itu istilah pilihan keduanya unit top 10. Nah, jadi tetap yang dipilih di pilihan pertama. Istilahnya pilihan itu menentukan apa namanya yang kalian inginkan lah istilahnya. Istilahnya seperti itu. Makanya unit top 10 itu pasti tidak mau ditaruh di pilihan kedua. Seperti itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Efran. Kak Ismi mau menambahkan mungkin? Kalau dari aku cukup sih ya, karena bener banget apa yang dibilangin Kak Evan, jangan sampai salah penempatan untuk jurusan. Terus juga kita harus nyari tahu juga nih kayak ketetatan di jurusan tersebut itu gimana gitu. Pokoknya diurutin dari yang tingkat keketatannya yang paling tertinggi itu di pilihan yang pertama gitu. Oke, oke baik. Mungkin bisa aku simpulkan ya dari pertanyaan dari pertama ya, Dera, terkait cara pemilihan jurusan efektif, apakah itu berdasarkan pertimbangan nilai tryout gitu kan? Mungkin itu bisa iya gitu ya, karena nilai tryout itu kan bisa jadi patokan kita untuk menentukan kita mau milih jurusan apa gitu kan. Tapi itu bukan jadi patokan yang utama ya teman-teman. Itu yang perlu digarisbawahi. Meskipun nilai tryout kalian untuk saat ini kok masih dirasa kurang, tapi tetap ada peluang ya teman-teman. Karena di sini waktunya masih 2 bulan lagi ya. Misalkan teman-teman kok ngerasa aku bisa ngejar waktu itu ya, aku bisa ngejar buat UTBK nanti di 2 bulan kemudian, ya udah kalian milih di jurusan dan juga PTN yang kalian inginkan ya. Jangan nurunkan standar kalian. Itu kuncinya. Tapi kalau misalkan udah mendekati hari H, misalnya kayak pas pendaftaran nih, kalian ngerasa, oh kelihatannya kalau misalkan aku naruh di jurusan A dengan univ A, kok agak susah ya gitu. Gimana aku bisa, gimana kalau aku naruh di univ B, tapi jurusannya masih tetap yang aku inginkan. Salah satunya kayak tadi ya Kak Efran ya, Kak Efran pilihan satunya kan ada UNER ya, jurusan akuntansi. Dan pilihan duanya pun jurusan akuntansi karena jurusan itu yang dia inginkan, cuman beda univ aja seperti itu ya. Jadi mungkin lebih dipertimbangkan terkait jurusannya saja gitu kan, karena univ kan pasti ada plus minusnya masing-masing seperti itu. Kalau jurusan kan nanti yang teman-teman bakal terjun di situ kan selama 4 tahun seperti itu. Terus tadi dari Kak Ismi juga sebenarnya hampir sama ya. Kita sesuaikan dengan minat dan bakat kita ya. Kira-kira kita minatnya apa dan prospek kerja yang kita inginkan di masa depan itu apa? Seperti itu. Dan tadi nyambung juga ke pertanyaannya Alfi. Kira-kira berpengaruh nggak ketika kita eh, naruh di top 10 tapi di pilihan kedua? Jawabannya berarti berpengaruh ya, jelas berpengaruh. Cuman kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa ketika kita naruh UGM sama UI di pilihan kedua itu nggak ada peluang sama sekali. Itu bukan seperti itu ya. Tetap ada peluang, cuman kita nggak tahu peluangnya berapa. Karena kalau kita pikir secara logis gitu ya, universitas kan itu mempengaruhi prioritas kita ya, teman-teman ya. Misalnya nih kayak kita milih jurusan yang sama antara akuntansi UGM sama akuntansi Unsud ya misalnya. Kita lihat
rata-rata yang paling tinggi mana gitu kan. Itu mungkin yang kita taruh di pilihan pertama gitu kan. Beda lagi case-nya kalau misalkan kita milih manajemen unsur di pilihan pertama, terus yang kedua tuh milih di ilmu sejarah UGM. Nah, itu mungkin masih ada peluang karena di situ passing grade-nya pasti beda seperti itu ya. Oke, ada yang resen dari Nadia, mungkin boleh bisa langsung on mic saja nggak apa-apa. Enggak, nih, Alam sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Gita Maulina. Di sini saya ingin bertanya kepada tuh dari Prodi Akuntansi Unila. Nah, tadi juga Kak Efran itu sudah memberikan informasi kalau sebelum UTBK, Kak Efran itu tahun sebelumnya memang sudah minat di jurusan akuntansi. Nah, saya sendiri itu juga eh, minat ke jurusan akuntansi dari semenjak SMP. Tapi eh, nilai PKPM saya itu hanya 500-an gitu, lebih tinggi yang kayak PBM, PPU. Nah, kalau menurut Kak Efran sendiri itu kira-kira apakah saya masih bisa untuk memperjuangkan akuntansi atau harus memilih alternatif prodi lain? Dan eh, boleh Kak Efran memberikan kayak pengalamannya bagaimana selama 1 semester kemarin di prodi akuntansi? Apakah sesuai dengan apa yang dipikirkan Kak Efran gitu? Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Nadia. Dari Kak Efran bisa dipahami pertanyaannya? Baik, Kak, bisa. Bisa ya? Bisa, bisa. Oke, silakan boleh langsung dijawab saja. Mungkin aku tangkap ya, kayak misalnya, siapa tadi yang bertanya? Dari Nadia tadi. Dari Kak Nadia ya. Misalnya tadi kan Kak Nadia bertanya nih, kayak misalnya skor UTBK Kak Nadia tadi kan kayak misalnya sekitar PKPM sekitar 500-an ya. Apakah masih bisa memperjuangkan apa namanya jurusan akuntansi? Nah, menurut aku sih sangat bisa ya, karena kan ini kayak pusat apa namanya tidak apa namanya ujian UTBK kan masih lama ya. Nah, jadi mungkin karena dia bisa mungkin lebih lah, lebih giat lagi belajarnya, kemudian ya lebih berusaha lah, lebih berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi. Nah, mungkin kalau emang ntar pas hari H, kemudian kayak misalnya skor UTBK-nya masih stuck begitu saja, jadi bisa melihat dari passing grade di jurusan akuntansi di univ-univ lain yang kayak pengalaman yang kayak aku tadi. Nah, aku tadi kan pengen akuntansi. Nah, sebenarnya pengen akuntansi Unair. Cuman kan pada sebelum pendaftaran, nah nilai tryout aku itu cuman stuck di 600. Sedangkan Unair ini butuh kayak sekitar 650 sampai 700. Nah, dari situ aku udah nurunin ego. Aku tetap pengen akuntansi, tapi aku harus cari informasi yang istilahnya skor UTBK-nya masuklah di nilai tryout aku. Nah, aku nemu Unila, makanya aku pilih Unila. Nah, jadi tetap ada peluang ya, selagi kita mau berusaha. Nah, kalau dari pengalaman aku selama 1 semester di jurusan akuntansi, sebenarnya aku ini dari jurusan IPA. Sebenarnya aku bisa dibilang linjur lah istilahnya. Cuman aku sebelumnya emang minat di matematika lah, istilahnya. Kalau misal mata pelajaran matematika itu lebih menarik lah buat aku. Makanya aku pilih jurusan akuntansi. Nah, sebenarnya ya agak istilahnya agak kaget lah karena kan kita dari IPA harus belajar kayak tentang ilmu ekonomi dan sebagainya. Cuman ya karena emang itu jurusan yang aku pilih dan jurusan yang aku ingin, jadi kita itu nggak ada kata istilahnya malas dalam belajar, istilahnya apapun rintangannya lah. Karena itu udah hal yang aku suka, aku kepengen di situ. Jadi ya kita tetap berjalan lah istilahnya, kita tetap harus belajar sama teman untuk memperdalam istilahnya apa kesusahan yang aku hadapi di jurusan akuntansi ini. Makanya tadi betul kata yang katakan yang bilang tadi, jangan sampai kita salah jurusan karena kita ini kan kuliah bukan kayak sebulan 2 bulan, kita ini terjun di jurusan itu kayak sekitar kurang lebih 4 tahun lah, mungkin kalau kalian cepat ya bisa 3,5 tahun. Nah, setelah itu juga kita akan pakai di dunia kerja di jurusan itu, istilahnya ngomong kasar kan seperti itu.
Nah, jadi jangan sampai salah jurusan lah. Lebih baik kalian pilih jurusan yang kalian inginkan, kemudian univ yang kalian inginkan. Nah, istilahnya lebih baik pilih jurusan yang kalian inginkan lah daripada univ yang kalian inginkan. Jangan nyampe nggak apa-apa deh, aku masuk jurusan mana aja, yang penting di univ univ misalnya univ A. Nah, jangan nyampe seperti itu, karena itu istilahnya hal yang akan kita jalani selama 4 tahun ke depan istilahnya. Kalau emang itu bukan di keinginan kita atau kesukaan kita, pasti itu akan menjadi ya beban mental lah buat kita istilahnya. Lebih baik jurusan yang kita inginkan, tapi ya unipnya bisa di mana aja, tapi ya jurusannya yang kita inginkan, karena itu akan ya membantu lah proses kita dalam belajar, seperti itu sih. Oke, Baik, baik. terima kasih Terima kasih. Kak. Dari Iya. Nadia, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah cukup? Sudah cukup Kak, terima kasih Udah banyak. cukup ya. Oke. Ini ada yang kelewatan tadi. Di kolom chat ada dari Restu. Untuk kursi UTBK tuh sistemnya kita war atau gimana ya? Mungkin dari Kak Ismi boleh dijawab gitu ya. Kelihatannya tadi udah disinggung, mungkin dijelaskan ulang lagi. Oke, untuk sistem kursi UTBK tuh nggak ngawar ya. Jadi kita tuh nanti kan pas pendaftaran UTBK tuh bakalan dapat nomor peserta. Dan pas nomor peserta itu disesuaikan juga sama nomor meja. Jadi nanti diarahin juga sih sama petugas SNBT yang di sana. Kita tuh duduknya di mana. Nanti dikasih tahu misalnya meja nomor 2 gitu. Nanti diarahin juga sama panitianya gitu. Bukan ngawar. Oke, seperti itu ya. Jadi itu udah ada gitu di sistem gitu kan. Kita duduk di nomor berapa, terus urutan gedung apa, itu udah otomatis dari sistemnya sendiri seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Kak, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung ada Kak Efran sama Kak Ismi di sini. Oh ya teman-teman, terkait ini ya pemilihan jurusan, nanti kita juga akan ada mentoring di mentoring kedua sama mentoring ketiga. Nanti itu akan membahas terkait konsultasi pemilihan jurusan. Jadi nanti teman-teman bisa langsung konsultasi ke tentor masing-masing, ke mentor, sorry. Bukan pada forum besar, cuman nanti ada forum diskusi ya. Jadi mungkin lebih enak lagi kalau misalkan ngobrolnya di situ gitu. Dan mentoring kedua sama ketiga nanti juga bakal ada mentor-mentor yang lain gitu. Setiap minggunya ada 5 mentor untuk mentoring berikutnya. Jadi tenang saja ya, misalkan sekarang masih bingung bisa dikonsultasikan saja nanti. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Belum ada ya? Oke, misalkan belum ada, kalau misalkan nanti dari teman-teman peserta, misalkan tanya ke Kak Ismi atau Kak Efran di luar mentoring ini, kira-kira keberatan nggak ya? Kok barangkali ada yang mau sharing gitu? Atau bisa nanti kan ada mentoring kelompok ya, teman-teman nanti bisa konsultasi di situ aja. Kalau misalkan masih bingung. Oke, karena waktu udah menunjukkan pukul 20. Jadi sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Buat teman-teman di sini bisa on cam ya, supaya nanti bisa kita ambil gambarnya. Ayo, masih kita tunggu buat yang bisa on cam, bisa on cam. Kalau buat yang bisa pakai virtual background juga jangan lupa dipakai. Untuk operator dari Kak Alma atau Kak Ira, bisa ya untuk screenshotnya. Oke, oke, kita hitung ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, pakai C ya teman-teman. C. 3, 2, 1. Oke, sekarang nggak ya bebas?
3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih ke Kak Efran dan juga Kak Ismi yang sudah menyampaikan materinya dan juga berbagi pengalaman pada malam hari ini ya. Sukses selalu Kak Efran, Kak Ismi. Semoga kuliahnya lancar dan dipermudah dalam segala urusannya. Untuk teman-teman yang lain juga tetap semangat ya. Masih ada waktu 2 bulan buat mengejar UTBK. Manfaatkan kesempatan ini ya. Mumpung masih ada waktu yang cukup panjang ya, 2 bulan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan di sini mungkin ada peserta reguler sama peserta kelas private dan juga kelompok ya. Silahkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalkan ada kendala atau apapun itu bisa dikonsultasikan ke fasilitator ya atau ke admin langsung gitu. Untuk informasi, mulai minggu depan kita sudah masuk ke bulan Ramadan, jadi nanti akan ada beberapa penyesuaian jadwal untuk khususnya untuk kelas reguler ya. Jadi nanti akan kita sesuaikan untuk kelasnya, kita mulai pukul 16 di sore hari, pukul 16 WIB, atau kalau misalkan malam nanti kita mulai pukul 20.30 ya, kalau enggak pukul 20. Kira-kira yang dari teman-teman Indonesia Timur atau Indonesia Tengah terlalu malam nggak ya kalau misalkan dimulai pukul 20.30 untuk kelasnya? Aku sini. Malam aja ya. Oke. Jadi insya Allah untuk kelasnya karena kita kan ada 7 kali pertemuan ya, jadi mau nggak mau harus ada yang di sore hari untuk kelasnya. Ya. Terus jadi nanti insya Allah malam habis terawih ya. Kalau untuk yang kelas private sama kelompok aman ya, sesuai request nanti. Misalkan mau sore atau siang juga boleh seperti itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Untuk tryout-nya jangan lupa dikerjakan ya. Untuk tryout-nya masih dibuka, untuk TPS dibuka sampai hari Selasa ya. Terus untuk PM, penalaran matematika sama tas literasi itu menyusul ya. Insya Allah bakalan dibuka sampai hari Rabu nanti. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tryout ya teman-teman. Mungkin itu untuk mentoring pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari teman-teman mentor Kak Efran sama Kak Ismi bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman di sini. Aku cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat. Makasih banyak, Kak.